Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kembali membangun ibadah bersama di minggu yang ketiga ini. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua berita firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Elsie Elda. Beliau adalah Ketua Bidang Rumah Tangga Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas di pusat. Beliau adalah kakak kelas saya ketika kami masih sekolah SD dan SMP di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Malang. Selamat beribadah dan menikmati segala berkat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah menolong kami, membimbing, melindungi, mencerahkan perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh tiba pada minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami dalam membangun ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Ampunilah kami akan segala kelemahan, kekurangan, kekilafan kami, dosa-dosa kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami, supaya kami layak untuk membangun ibadah dan pelayanan kepada-Mu ya Bapa surga. Terima kasih atas kesempatan dan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membangun ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur bahwa kami boleh mendapatkan kembali kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara di rumah pada pagi hari ini. Saat ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersungguh-sungguh, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, Tuhan Yesus senantiasa memberikan kemurahan-Nya kepada kita. Kita akan angkat satu pujian berkat kemurahan-Mu. Biarlah melalui pujian ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat kemurahan-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan kami Tuhan. Kau merancangkan damai sejahtera untuk masa depan kami ya Bapa. Penuh dengan haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kemurahan-Mu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Meskipun ya Bapa saat ini Tuhan, keadaan kami terbatas Tuhan. Keadaan kami Tuhan sangat terbatas Tuhan. Tapi kiranya ya Bapa, kemurahan-Mu, berkat-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Tidak pernah terbatas untuk kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Engkau mempunyai rancangan yang indah. Engkau mempunyai rancangan yang baik untuk masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah menang, dan biarlah Tuhan kita mau mengucap syukur bersama Tuhan, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Kita akan angkat satu pujian, Ku Naikkan Syukurku. Meskipun kita berada di rumah, meskipun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita mau bersuka cita, kita mau menari untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah bentuk ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Bapa. Katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepada kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Biarlah kami mampu tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam subur di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saja berada. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang maha besar di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena Engkau senantiasa melindungi, menyertai kami, sehingga saat ini kami masih dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing walaupun secara online. Tolonglah kami Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, supaya firman Tuhan akan kami beritakan menjadi berkat, dari kekuatan iman kepada seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan dan problema. Kami yakin bersama dengan Tuhan kami sanggup mengatasi segala macam persoalan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berjudul Tidak Akan Dilupakan. Kita akan bersama-sama membaca dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai dengan 16 dalam bahasa Indonesia masa kini. Tapi saat ini kita baca saja ayat 14 sampai dengan 16. Tetapi penduduk Yerusalem berkata, Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan kita sudah melupakan kita. Tuhan menjawab katanya, mungkinkah seorang ibu melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tak akan melupakan engkau. Yerusalem, aku selalu ingat padamu. Namamu kuukir di telapak tanganku. Dalam terjemahan baru dikatakan ayat 16, sesungguhnya aku telah mengukir kamu di kedua telapak tanganku. Tembok-tembokmu terus-menerus di hadapanku. Amin. Hidup dan kesulitan, keduanya bagaikan sekeping mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan. Di mana ada kehidupan, pasti ada kesulitan. Di mana ada kehidupan, pasti ada pergumulan. Di mana ada pergumulan, pasti ada penderitaan. Dan kenyataan ini dialami oleh semua orang, tidak pandang itu kaya atau miskin, tua ataupun muda, wanita ataupun pria. Ketika kita berada di dalam kesulitan, pertanyaannya yang sering muncul adalah, apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau iya, mengapa aku dibiarkan menderita? Secara tidak langsung, pertanyaan ini menyatakan sebuah keraguan akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Karena kita beranggapan
kalau Tuhan mengasihi aku, tentu aku tidak akan mengalami kesulitan. Jadi karena saya mengalami penderitaan, kasih Tuhan perlu kita pertanyakan. Keraguan serupa pernah dinyatakan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 14 dikatakan, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Mengapa keraguan ini muncul? Hal ini tidak terlepas dari keadaan mereka saat ini menjadi budak jajahan bangsa Babel. Kenyataan inilah yang membuat mereka bertanya-tanya. Mereka menganggap Tuhan itu tidak peduli lagi kepada mereka. Sehingga mereka harus menghadapi pergumulan menjadi budak bangsa Babel. Atau seharusnya Tuhan menolong mereka atau membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Babel. Seperti yang pernah Tuhan lakukan kepada nenek moyang mereka. Pemikiran seperti itu sangatlah wajar. Dan kebanyakan orang memikirkan hal yang sama ketika dalam pergumulan. Kalau Tuhan sayang pada saya, tentu Ia tidak akan membiarkan saya menghadapi kesulitan. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menyayangi bangsa Israel? Apakah Tuhan tidak menyayangi kita semua sebagai umatnya? Menjawab keraguan bangsa Israel, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Mungkinkah seorang ibu yang penuh kasih akan melupakan bayinya? Pertanyaannya adalah mungkin. Seringkali kita mendengar berita seorang bayi ditemukan tewas di pinggir jalan atau bayi dibuang di sungai. Bukan hal yang baru seorang ibu membuang bayinya tergeletak di pinggir jalan atau bahkan ketika lahir dicekik dan dibunuh mati. Tetapi firman Tuhan menyatakan Tuhan tidak akan pernah melupakan atau mengabaikan anaknya yang dalam pergumulan. Kepeduliannya itu merupakan bukti cintanya kepada kita. Yang kedua, dalam ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Melukis biasanya di kertas atau di dinding, itu hal yang biasa. Tetapi ini hal yang sangat istimewa. Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Berarti Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Kita ada di dalam genggaman tangannya dan Dia tidak akan melepaskan kita. Kita bisa melihat kalau Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Hal ini ditegaskan Tuhan bukan saja dalam perjanjian lama, tetapi juga di dalam perjanjian baru. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 36. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 36 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, saat Ia membandingkan hidup kita dengan burung di udara dan bunga di padang. Sebab itu ingatlah, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang kalian makan dan minum, atau apa yang kalian pakai. Bahkan hidup lebih dari makanan, dan badan lebih dari pakaian.
Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di sorga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Mengapa kalian khawatir tentang pakaianmu? Perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang. Bunga-bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun. Tetapi Raja Salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus. Apalagi kalian, tetapi kalian kurang percaya. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di sorga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari esok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Tuhan Yesus berkata, kalau burung-burung di udara dan bunga di padang saja Ia kasihi, apalagi manusia yang jauh lebih berharga dari keduanya. Permasalahannya, kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa kita ini dibiarkan menghadapi pergumulan? Dari Yesaya pasal 49 dan Injil Matius pasal 6, paling tidak kita akan menemukan 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan umatnya mengalami penderitaan. Yang pertama, supaya kita menyadari kesalahan kita dan mau berbalik kepada Tuhan. Bukan perkara yang mudah melihat orang yang dicintai menderita. Demikian pula dengan Tuhan. Hatinya sakit melihat umatnya yang menderita. Namun Ia mengizinkan hal itu terjadi supaya umatnya sadar dan mau berbalik kepada Tuhan, bertobat. Ketika saatnya tiba, Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya. Seperti bangsa Israel yang tercatat dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 22 sampai dengan 26. Hal serupa juga diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Introspeksi diri. Jangan pergumulan itu diizinkan. Tuhan, kita alami karena kesalahan kita. Jadi jangan pergumulan itu diizinkan Tuhan. Kita alami karena kesalahan kita sendiri. Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Bukan untuk menghukum kita. Ia mengizinkan kita mengalami pergumulan supaya kita menyadari kesalahan kita dan mau berbalik pada jalan yang benar. Renungkanlah. Apakah kita menyadari kesalahan kita? Apakah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, supaya kita tidak terikat pada materi dan hal-hal duniawi. Ketika saya merenungkan Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, saya tertarik pada cara Injil Matius menyusun pengajaran Tuhan Yesus.
Kalau kita perhatikan perikop yang telah kita baca, diawali dengan pembahasan tentang hal mengumpulkan harta di dalam ayat 19 dan 24. Tuhan mengajarkan supaya kita tidak mengejar harta duniawi, karena harta dunia itu bisa binasa. Pada ayat 25b, Tuhan mengingatkan bahwa hidup kita ini lebih penting dari apapun yang ada di muka bumi ini. Pada ayat 33 dalam Injil Matius, Tuhan menasihatkan kita untuk lebih dahulu mencari kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dari ayat-ayat ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Tuhan tidak ingin kita ini terikat pada hal-hal duniawi. Tuhan ingin kita mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan supaya kita tidak lagi terikat di dunia ini dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Namun, bukan berarti uang itu tidak penting. Saya pun mengakui kalau uang itu penting. Tapi bukan yang terpenting. Karena pada waktunya, uang akan kehilangan nilainya. Tapi hidup kekal tidak akan pernah hilang dari pandangan kita. Yang menjadi perenungan kita, apakah selama ini kita terikat pada dunia? Ingatlah, harta dunia fana, tidak kekal. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada kita. Yang ketiga, supaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Yang namanya manusia seringkali menghadapi khawatir, takut, cemas ketika menghadapi pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu merupakan hal yang wajar, karena ada banyak hal yang tidak mampu kita lakukan. Kalau begitu, kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Supaya kita menyadari ketidakmampuan kita. Menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak mungkin melakukan apapun. Kita hendaknya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan, apakah kita menggantungkan semua harapan dan hidup kita kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan pertolongan manusia atau kekuatan dan kekayaan kita? Seringkali kalau kita bergantung pada kekuatan kita akan mengalami kegagalan. Kalau kita mengharapkan pertolongan manusia, kita akan dikecewakan. Pada masa-masa pembuangan bangsa Israel mengalami masa-masa yang sengsara, yang sangat memilukan. Mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan, mereka harus mengalami penderitaan, dibuang di negeri asing selama 70 tahun lamanya. Tetapi, benarkah Tuhan itu melupakan dan meninggalkan mereka? Apakah Tuhan tidak pilu hatinya mendengarkan rintihan, jeritan, kesaksian dari umatnya? Inilah jawabannya. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Seberapapun kerasnya penderitaan Israel, Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus mengalami kesusahan. Dia mengingat mereka. Saat menghadapi kesulitan, dan kita berdoa seolah-olah tidak ada jawaban. Kita kerap kali merasa Tuhan itu sudah melupakan dan meninggalkan kita. Namun, lihatlah bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Kita ini berharga di matanya. Dia tidak akan membiarkan umatnya bergelut seorang diri. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Kalau ada kesalahan, kita mau datang bertobat kepada Tuhan. Karya seni terindah yang telah Tuhan hasilkan adalah lukisan hidup kita di telapak tangannya. Apakah yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini?
Mungkin biasanya kita harus bekerja di perusahaan, di kantor, karena akibat wabah virus corona. Kita harus berada di rumah. Kita mengalami PHK, dirumahkan, bingung di rumah, susah, gelisah, tidak ada lagi pendapatan yang biasanya tiap bulan kita menerima gaji, yang kita tidak menerima gaji lagi. Yang sebagai ibu rumah tangga, biasanya tiap bulan kita dapat uang dari pasangan kita. Sekarang kita harus bergelut seorang diri, mencari nafkah, jualan-jualan. Tapi seringkali kalau kita jualan saat ini juga sepi. Pedagang-pedagang juga merasakan omset mereka turun drastis. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi masalah dengan kesehatan kita. Kita sudah berobat, rasanya belum ada tanda-tanda kemajuan pemulihan dalam kesehatan kita. Apakah saudara merasa takut dan khawatir? Saudara merasa Tuhan sudah melupakan kita? Mungkin saudara sebagai pengusaha, saudara juga mengalami goncangan ekonomi yang sangat hebat. Atau saudara-saudara gembala-gembala sidang yang biasanya bisa berjumpa dengan jemaat sekarang tidak bisa, hanya ibadah online saja. Mungkin orang-orang yang sudah lanjut usia, yang biasanya anak-anak sering datang mengunjungi, sekarang tidak bisa lagi hanya lihat via telepon. Kita merasa kesepian. Anak-anak yang biasa mengirimi uang tiap bulan tidak lagi. Apakah saudara merasa Tuhan sudah melupakan? Tuhan sudah meninggalkan kita? Yakinlah, firman Tuhan dikatakan, walaupun bangsa Israel mengalami pembuangan 70 tahun lamanya dalam penderitaan, mereka tidak dilupakan kepada Tuhan. Mereka tetap berdoa menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doa mereka. Pada kesempatan yang tepat, Tuhan mengeluarkan mereka dari pembuangan pulang ke negeri asalnya. Sebab itu apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Kita ada di dalam genggaman tangannya. Kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi kita mengerti rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan takut, jangan putus asa, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab kita adalah biji mata Tuhan yang sangat berharga, kita diperhatikan, tidak akan dilupakan. Amin. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Gembala Sidang seluruh jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Gina, Ibu Mariam, Ibu Wartini, Bapak Hendrik Yohanes Francisco. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya
tidak bisa datang ke gereja dalam ketidakberdayaan mereka. Kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong kita semua dalam membangun ibadah di pagi hari ini. Dan mari kita akhiri dengan doa berkat. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pertolongan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Kiranya cita-cita dan harapan mereka semua dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Berdoa juga bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang telah berkomitmen dan membawa kurban persepuluhan, kurban persembahan syukur, kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati dengan berlipat ganda seperti yang Tuhan telah janjikan. Kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah berjuang, berkurban, membangun pelayanannya bagi Tuhan dan jemaat-Mu. Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka. Tuhan memberkati ekonomi mereka. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, dan segala pekerjaan yang dikerjakannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para hamba Tuhan yang bekerja bersama-sama dalam berkat Malang Gema Kasih, yang mana mereka semua berjuang untuk kepentingan seluruh gereja-gereja dan hamba-hamba-Mu di kota Malang ini, juga untuk kepentingan jemaat semua, juga demi kepentingan masyarakat. Tuhan memberkati para hamba-Mu ini dengan hikmat, bimbingan, dan pertolongan Roh-Mu akan mengantar mereka pada pengalaman berkemenangan bersama Tuhan, menjadi mitra pemerintah dalam mengemban hal-hal mulia bagi kepentingan masyarakat dan warga jemaat di kota Malang ini. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa doa bagi bangsa negara Republik Indonesia.
Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri dan TNI, Polri, para medis. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikatmu menjagai mereka. Hikmat dan bimbinganmu bersama mereka untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati negara kami menjadi negara yang sehat, negara yang kuat, negara yang maju, negara yang penuh dengan keadilan, negara yang diberkati Tuhan dan menjadi tauladan yang mulia bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepada Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga mengalir dalam kehidupan kalian. Damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menjadikan kalian sebagai jemaat yang berakar, bertumbuh, berbuah, menghasilkan kesaksian hidup yang memuliakan Bapa Surga dan menjadi berkat bagi sesama. Damai sejahtera, sukacita, bimbingan Roh Kudus menyertai engkau, menyegarkan iman pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.